Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad ini dengan NIM 122705009. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek UAS mata kuliah Deep Learning dengan studi kasus Image Generation menggunakan model autoencoder pada dataset Patient MNAIST. Nah, di latar belakangnya dan tujuannya generatif AI merupakan salah satu cabang deep learning yang bertujuan untuk menghasilkan data baru yang menyerupai data asli. Pada proyek ini saya menggunakan autoencoder sebagai model generatif sederhana untuk mempelajari representasi fitur dan merekonstruksi gambar dari dataset patient MNIST. Nah, di dataset ini digunakan adalah Patient MNIST yang berisi 70.000 gambar grayscale berukuran 28 kali 28 pixel yang terdiri dari 10 kategori patient seperti sepatu, kaos, dan tas. Tahap preprocessing meliputi normalisasi nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 serta pembagian data menjadi data training dan validation. Dataset ini tidak memerlukan label karena autoencoder bekerja secara unsupervised. Pertama itu data preparation, kita import dulu library-nya. Lanjut ke load and eksplorasi dataset. Kita lanjut ke visualisasi sampel data. Kita lihat sampel patient MNIST image yaitu datasetnya. Ada sepatu, kaos, dan tas yang berisi 70.000 gambar grayscale berukuran 28 kali 28 pixel. Ada 10 kategori. Nah, normalisasi kita lihat outer reshape-nya 6028 kali 28, model desain, arsitektur modelnya, ada encoder, ada decoder. Kita lihat model fungsionalnya. Ada layer, type, output, shape, dan param. Nah, ini diagram arsitektur autoencodernya. Kita lihat dari input image, melalui proses encoder, data space, decoder, langsung output image-nya itu nggak jauh beda. Nah, dengan diagram ini di atas menunjukkan arsitektur autoencoder yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Encoder berfungsi sebagai ekstraksi fitur dan mengoperasi citra ke dalam latent, reception, berukuran kecil. Decoder kemudian mengkonstruksi kembali citra dari representasi latent tersebut hingga mendekati citra aslinya. Nah, di sini ada hyperparameter yang digunakan, itu epoch-nya 20, batch size-nya 128, learning rate-nya 0,001, optimizer-nya DAM, low function, binary, dan seterusnya. Kita masuk ke training model ya. Ini posnya 1/20, jadi kita tunggu sampai beres prosesnya. Nah, setelah beres dari hasil training model 1/20 epoch, kita lanjut ke visualisasi loss. Di sini ada, kita lihat grafik training versus validation loss, training loss validation loss. Ini bertepatan tidak jauh beda ya, yang artinya perbandingan tuh hampir menyerupai citra aslinya, itu sama. Kita lanjut ke perbandingan output sama inputnya. Yang di atas tuh top original, yang di gambar aslinya, yang di bawah tuh rekonstruksinya hasil dari auto encode. Ya, di sini gambarnya nggak jauh beda, yang artinya sangat menyerupai citra aslinya.
Nah, ini binary konsep tropi digunakan untuk karena piksel gambar telah dinormalisasi rentang 0,0 sampai 0,1. Sangat cocok untuk memodelkan perbedaan antara gambar asli dan hasil rekonstruksi. Permain loss eksperimen, kita lihat. Eksperimen kedua itu ada perubahan jumlah filter atau layer encoder. Nah, tiap eksperimen itu diuji 20 epoch. Nah, dengan kesimpulan, berdasarkan rangkaian tahapan yang telah dilakukan pada proyek UAS Deep Learning ini dapat disimpulkan bahwa model autoencoder itu berhasil diimplementasikan sebagai model generatif AI. Sederhana untuk melakukan rekonstruksi citra pada dataset Bayesian MNIST. Proses data reparation yang meliputi eksplorasi dataset, normalisasi, dan pembagian data latih serta validasi. Memastikan data siap digunakan dalam proses training. Arsitektur autoencoder yang terdiri dari encoder, latent speech, dan decoder mampu mempelajari representasi fitur penting dari citra tanpa menggunakan label. Nah, hasil training menunjukkan bahwa model mampu merekonstruksi citra dengan kemiripan yang tinggi terhadap citra asli meskipun terdapat kehilangan detail yang halus yang menyebabkan hasil rekonstruksi tampak sedikit blur. Kondisi ini merupakan karakteristik normal dari autoencoder akibat proses kompresi informasi pada latent speech. Nah, eksperimen yang dilakukan melalui perubahan learning rate dan jumlah filter pada encoder decoder menunjukkan bahwa hyperparameter berpengaruh terhadap stabilitas training dan kualitas rekonstruksi citra. Learning rate yang lebih kecil menghasilkan kurva loss yang lebih stabil, sementara peningkatan jumlah filter meningkat kapasitas model dalam mempertahankan fitur visual. Nah, mungkin sekian penjelasan tugas UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.